Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen adik-adik semua yang hadir pada hari ini. Doni, Hadir Pak. Budi, Aris, ya, Hadir. semuanya lengkap ya. Baik, kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang gambar teknik. Ada yang tahu gambar teknik bertujuan untuk apa? Ya, Haris. Gambar teknik itu adalah gambar sebuah rumah sebelum dibangun Pak. Dalam gambar teknik itu sangat luas pengertiannya ya. Namun pengertian dasarnya adalah gambar pelengkap dari sebuah perencanaan pembangunan. Apa itu pelengkap perencanaan pembangunan? Jadi gambar yang melengkapi sebuah pembangunan infrastruktur. Mungkin tanpa gambar kita bisa membangun rumah, membangun jembatan, dan lain-lain. Namun itu akan sangat lama dan sangat menyusahkan. Karena dalam pembangunan itu kita butuh namanya perhitungan struktur dan perhitungan rancangan anggaran biaya. Nah, dari kedua hal tersebut kita membutuhkan yang namanya gambar. Gambar itu adalah konsepan awal, ide dasar dari sebuah pembangunan. Kita bisa membayangkan bangunannya akan berdiri seperti apa, akan terbangun seperti apa. Nah, kita bisa melihat bangunannya sebelum jadi melalui gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut pun kita bisa mengambil sebuah data untuk perhitungan rancangan anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya itu adalah estimasi dana yang akan kita keluarkan dalam sebuah pembangunan tersebut, mulai dari pembangunan fondasi, tembok, hingga atapnya, hingga bagian finishing, arsitektur, dan lain-lainnya. Nah, semua rancangan anggaran biaya tersebut kita ambil, kita peroleh data-datanya dari sebuah gambar. Dalam sebuah gambar tersebut sudah detail tersedia semua yang dibutuhkan perhitungan volumenya. Lalu juga ada perhitungan struktur. Nah, perhitungan struktur itu adalah perhitungan kekuatan yang bisa diterima oleh sebuah bangunan. Misal sebuah rumah bisa berapa sih menahan beban gaya hidup, gaya mati, gaya angin, dan gaya gempa. Semua itu butuh perhitungan dari sebuah datanya dari sebuah gambar yang tersedia. Contoh sederhananya, ketika kita ingin menghitung kekuatan strukturnya, kita butuh data tulangan kita butuh data tulangannya memakai ukuran berapa, memakai mutu U berapa. Di situ di gambar kita bisa lihat ukuran tulangannya berdiameter berapa. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa tulangan tersebut memakai mutu berapa. Lalu juga bisa menentukan mutu betonnya. Dari gambar yang tersedia kita bisa peroleh data ukuran data betonnya itu berapa senti. Nah, dari situ bisa kita hubungkan untuk perhitungan strukturnya. Dalam gambar teknik tentu saja semuanya sangat detail lah, hingga sampai dengan lantai, plafon, lampu, ukurannya sangat skalatis. Jadi tidak main-main dalam menggambar sebuah perencanaan. Dituntut untuk sangat teliti dan juga sangat cermat atas apa-apa yang sudah digambar. Dalam sebuah menggambar perencanaan juga tidak langsung selesai atau kerjanya hanya sekali kerja. Namun setelah kita menggambar, nanti akan ada perencanaan rancangan anggaran biaya, ada perhitungan struktur. Jika tidak tepat dengan perhitungan struktur dan rancangan anggaran biaya, akan ada revisi gambar yang terjadi. Di situ juga
dari pemilik bisa melihat dulu gambarnya seperti ini yang kita ajukan. Nah, jika pemilik tersebut ingin menambahkan seperti ini, atau kalau yang ini dirubah jadi seperti ini, nah itu bakalan terjadi revisi kembali. Nah, seluas itu dalam pengertian gambar teknik. Tentu saja kita juga harus mempelajari dasar-dasar gambar teknik itu apa saja. Berbicara dasar-dasar gambar teknik, pasti kita juga perlu membicarakan alat-alat gambar teknik itu apa saja. Mungkin di zaman sekarang gambar teknik sudah dipermudah dengan teknologi yang mumpuni ya, menggunakan AutoCAD atau menggunakan SketchUp. Namun pelajaran dasarnya adalah kita menggunakan manual. Apa aja sih peralatan menggambarnya? Ada yang tahu adik-adik? Alatnya itu yang pertama ada meja gambar. Meja gambar ini dibutuhkan dengan alas yang datar. Yang datar tidak bergelombang supaya memudahkan kita dalam proses penggambaran. Lalu meja ini bisa kita atur kemiringannya sesuai dengan kenyamanan kita. Jadi bisa kita setting kaki-kakinya biar bisa memiringkan alas mejanya dengan kenyamanan kita masing-masing. Lalu ada pensil. Pensil itu ada 3 jenis, yaitu pensil keras, pensil sedang, pensil lunak. Nah, keras itu ada contohnya misalnya 4H. Terus pensil sedang itu HB, pensil lunak itu 2B, dan banyak lagi contohnya. Nah, lalu ada namanya penghapus. Tentu saja kalau kita salah, kita bisa hapus dulu langkah pertamanya. Tidak langsung ganti semua gambar, akan sangat melelahkan dan menguras tenaga yang sangat banyak. Lalu ada namanya jangka. Jangka itu alat bantu untuk kita menggambar sebuah lingkaran, sebuah elips dan lain-lainnya yang susah digambar dengan penggaris lurus. Lalu ada mal. Mal ini berfungsi hampir sama seperti jangka, namun digunakan untuk bentuk-bentuk yang sangat sulit digambar oleh alat bantu lainnya. Contohnya garis gelombang-gelombang yang sulit dibentuk oleh jangka. Terus juga kita jika ingin menulis huruf yang ketinggiannya dan ketebalannya presisi, itu kita bisa menggunakan mal, alat bantu mal. Lalu ada penggaris ada 2 ya yang biasanya digunakan oleh para drafter, yaitu mistar dan penggaris segitiga. Penggaris segitiga juga ada 2 macam biasanya yang digunakan. Dari yang sudah Bapak jelaskan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik semua? Saya jenis-jenis garis itu ada apa aja ya Pak? Oh ya, untuk jenis-jenis garis itu ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu ada garis tegak lurus, garis sejajar, dan garis lengkung. Buat penjelasannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita membahas tentang dasar-dasar gambar teknik dulu. Jadi peralatan menggambarnya itu apa saja atau bagaimana saja. Jadi yang mau bertanya silakan tentang meja gambar, tentang pensil gambar, tentang penghapus, jangka, mal, dan lain-lainnya. Jadi ada yang mau bertanya atau mau diskusi dulu? Silakan. Ya, mungkin pada penjelasan hari ini cukup sekian ya. Buat adik-adik semua, silakan dipelajari kembali di rumah. Jangan lupa tugas dari Bapak ya, buat belajar tentang garis. Sekian pelajaran pada hari ini. Kita tutup karena tadi kita membuka dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Baik, berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dimulai.
berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.